Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ragam berita dan informasi seputar Tiongkok selalu menarik untuk disimak. Untuk itulah program Ni Hao Tiongkok hadir untuk Anda. Masih bersama saya Andi Chiu, segera kita mulai berita yang pertama dari perekonomian Tiongkok. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok atau National Development and Reform Commission (NDRC) baru-baru ini merilis daftar proyek-proyek tahap pertama yang didukung oleh obligasi tambahan pemerintah senilai 1 triliun yuan atau sekitar 2.170 triliun rupiah yang diterbitkan pada bulan Oktober 2023 untuk membiayai belanja infrastruktur. Menurut Han Zhifeng, Wakil Direktur Departemen Investasi NDRC, daftar tersebut terdiri dari sekitar 2.900 proyek, terutama di bidang manajemen bencana dan pertanian. 我们已经下达了第一批项目清单，将近2900多个项目，其中呢，灾后恢复重建和提升防灾减灾能力项目呢1500多个，东北和京津冀地区高标准农田建设1300多个，支持力度呢比较大。 Komisi tersebut saat ini sedang sibuk meninjau proyek-proyek berikutnya. Han mengatakan bahwa mereka akan mempercepat peninjauan proyek-proyek di bidang lain dan merilis daftar proyek secara bertahap. Untuk proyek-proyek yang telah disetujui, komisi tersebut akan mempercepat alokasi dana untuk memajukan pembangunannya dengan cara yang berkualitas tinggi dan mencapai hasil yang nyata sesegera mungkin. 同时呢，出台国债项目管理办法，加强项目调度。 开展督导检查，督促地方呢高质量推进项目建设，力争呢尽快建成发挥效益，切实增强受灾地区群众的获得感、幸福感和安全感。 Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan Tiongkok, Tong Chien-kuo, belum lama ini mengatakan bahwa Tiongkok mempercepat langkah untuk menciptakan model pengembangan perumahan baru guna menutup kekurangan dan celah perumahan yang ada dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal berkualitas tinggi dengan mempromosikan optimalisasi mekanisme dan reformasi struktural dari sisi penawaran. Pada pertemuan ekonomi tahunan di Beijing beberapa waktu lalu, Tong juga mengatakan bahwa dalam hal institusi dan mekanisme, kebutuhan perumahan harus ditentukan sesuai dengan perubahan demografi. Ia pun menyerukan untuk membuat pengaturan ilmiah tentang pasokan lahan, mengalokasikan sumber daya keuangan, dan menentukan kebutuhan perumahan berdasarkan jumlah penduduk, sambil menunjukkan kebutuhan lahan dan dana dengan pertimbangan kebutuhan perumahan untuk mencegah fluktuasi di pasar. Menurut Tong, Tiongkok akan berusaha untuk membangun perumahan hijau dan rendah karbon untuk tempat tinggal berkualitas tinggi melalui pemberdayaan teknologi ilmiah dan pembentukan mekanisme jangka panjang untuk memastikan keamanan perumahan. Pejabat perumahan tersebut juga menekankan perlunya reformasi struktural dari sisi penawaran di sektor perumahan untuk membangun rumah gentrifikasi yang memenuhi kebutuhan hidup berkualitas tinggi dan membangun rumah gentrifikasi yang kompatibel dengan transisi hijau. 重点要加快实施规划建设保障性住房、平级两用公共基础设施建设和城中村改造。目前有关工作 已经全面启动，规划建设保障性住房改革的重点是拓展了配售型保障性住房的新路子，最终是实现政府保障基本需求，市场满足多层次改善性住房需求，最终是建立租购并举的住房制度。 Tiongkok belum lama ini telah merilis sebuah keputusan untuk membangun komunitas inovasi kolaboratif di wilayah Beijing, Tianjin, Hebei untuk bersama-sama bertukar pikiran tentang teknologi inti dalam mengelompokkan industri yang menguntungkan untuk pengembangan berkualitas tinggi. Keputusan yang dikeluarkan bersama oleh Beijing, Tianjin, dan Provinsi Hebei itu mengatakan bahwa ketiga wilayah tersebut akan bersama-sama membangun pusat inovasi secara aktif mempromosikan penyebaran transformasi pencapaian di kota-kota penting di Tianjin dan Hebei, berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan klaster industri untuk membangun pusat inovasi industri, serta memperkenalkan hasil yang berorientasi pada masa depan dan revolusioner ke dalam rantai industri untuk meningkatkan daya saing industri regional.
Sejak awal tahun ini, ada 5.620 kontrak teknologi yang mengalir dari Beijing ke Tianjin dan Hebei, yang menandai peningkatan 6,6% dari tahun ke tahun. Nilai transaksi mencapai 65,38 miliar yuan atau sekitar 144 triliun rupiah, yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 77,6%. Menurut laporan yang dirilis oleh Biro Statistik Kota Beijing pada 20 Februari 2023, produk domestik bruto atau PDB wilayah Beijing, Tianjin, Hebei mencapai 10 triliun yuan atau sekitar 22.000 triliun rupiah pada tahun 2022, naik 1,8 kali lipat dari tahun 2013 dengan harga saat ini. 未来呢，我们3D 会在一些关键的核心领域共同组织关键核心技术的攻关，包括在核心的软硬件、先进通讯，包括智能网联汽车这个核心技术，还有我们脑科学、生物制造、主分宗药这些关键的领域，因为这个也是我们优势的产业汇聚的这个核心领域。 Kita beralih ke berita tentang hubungan bilateral Tiongkok dan Vietnam. Mahasiswa Vietnam di Tiongkok mengaku ingin meraih prestasi dalam studi mereka sehingga dapat menggunakan keterampilan mereka untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara di masa depan. Tiongkok dan Vietnam telah memiliki program pertukaran antar warga yang aktif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk mengirim mahasiswa internasional untuk belajar di universitas masing-masing. Selain menerima mahasiswa Vietnam, banyak institusi pendidikan tinggi Tiongkok yang telah mengirimkan delegasi ke Vietnam untuk melakukan pertukaran akademis di bidang ekonomi, hukum, pariwisata, dan lainnya. Ada sekitar 14.000 pelajar Vietnam belajar di Tiongkok, mengambil jurusan seperti penerjemahan bahasa Mandarin Vietnam, pariwisata, perdagangan internasional, dan banyak jurusan lainnya. Salah satunya adalah Tham Minh Duc yang namanya diterjemahkan menjadi Xie Ming Te dalam bahasa Mandarin, adalah seorang mahasiswa internasional Vietnam yang datang ke Tiongkok dengan beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Dia sekarang berada di tahun ketiga studi sarjana di Beijing Foreign Studies University, jurusan penerjemahan bahasa Mandarin Vietnam. I have been studying China for about 1 year. I have always dreamt of coming to study in China. Here at Beijing Foreign Study University, we can study lots of Chinese civilization and Chinese literature. For example, 2 of my favorite courses are Chinese idiom and business Chinese. Those courses help me to communicate with local Chinese people fluently and know more about Chinese culture. I really hope I can become a translator in the future so that I can serve leaders from both sides while making a contribution to enhance bilateral communication. Selain Tham Minh Duc, ada juga Nguyen Thi Vuong dan Hong Thi Tuon di antara mahasiswa Vietnam yang belajar di Tiongkok. Setelah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun di rumah, mereka merasa nyaman membaca literatur Tiongkok modern serta puisi Tiongkok kuno dan analek atau ucapan Konfusius. I like modern Chinese literature. Another of my favorite courses is Finding China in the Analects of Confucius. Actually, I have heard a lot of well-known Chinese phrases when I was small in Vietnam. After learning that, I finally found those phrases were made by Confucius. Adapun Hong Thi Tuong mengutip Konfusius dalam mengekspresikan aspirasinya untuk masa depan hubungan antara masyarakat antara Tiongkok dan Vietnam. Just as Confucius said, it's a pleasure to have friends coming from afar. As a Vietnamese student who studies in China, I really hope more and more international students can come to China to experience Chinese life and culture here. Pemirsa, demikian Ni Hao Tiongkok edisi kali ini. Semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Kami akan kembali dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok minggu depan. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andi Chu. Sampai jumpa.